Cristiano Ronaldo santer diberitakan ingin cabut dari MU di musim depan. Hal ini mencuat seiring ditunjuknya Erik ten Hag sebagai manajer anyar Setan Merah. Namun baru-baru ini, Ralf Rangnick angkat bicara mengenai masa depan Ronaldo di MU. Dia meyakini pemain tersebut bakal bertahan di Old Trafford sesuai kontraknya. Saya tidak berpikir mengapa itu harus menjadi salam perpisahan. Dia masih punya 1 tahun lagi kontraknya. Sejauh yang saya ketahui, dia akan bertahan di sini musim depan, ujar Rangnick. Mantan pelatih Juventus Marcelo Lippi meyakini jika AC Milan akan finish sebagai juara Serie A musim ini. Lippi sebelumnya menjagokan Inter Milan untuk meraih Scudetto. Namun, ia menilai pelatih Inter Milan Simone Inzaghi telah melakukan kesalahan yang membuat mereka tertinggal. Selama 2 bulan terakhir, saya berpikir bahwa Inter Milan akan berhasil. Sekarang AC Milan memiliki keunggulan. Saya katakan Milan yang akan meraih Scudetto, ujar Lippi. Luis Diaz tampaknya tidak bisa menahan emosinya usai mengantarkan Liverpool melaju ke final Liga Champions. Ketika melakukan perayaan usai Liverpool menang atas Villarreal di semifinal leg kedua Liga Champions, Diaz tertangkap kamera sedang menangis. Sebagaimana diketahui, ini merupakan final Liga Champions pertama buat Diaz. Dia belum pernah merasakan panggung semegah final Liga Champions, apalagi menjadi pahlawan yang mengantarkan Liverpool lolos ke final. Kedatangan Erik ten Hag disambut baik oleh para pemain Manchester United, termasuk diantaranya Raphael Varane. Bek asal Perancis itu merasa tidak sabar untuk bekerja sama dengan Erik ten Hag. Ia juga yakin The Red Devils bakal lebih baik di bawah arahan pria yang saat ini masih menukangi Ajax Amsterdam itu. Saya merasa tidak sabar untuk bekerja sama dengan Erik ten Hag. Saya pikir Erik ten Hag juga memiliki banyak pengalaman, dia juga orang yang cocok bagi klub ini, ujar Varane. Pada awal Maret lalu, Roman Abramovich mengumumkan akan menjual Chelsea kepada pemilik baru dengan nilai tak kurang dari 3 miliar euro. Menariknya, dalam proses tersebut, Abramovich merelakan hutang klub yang mencapai 1,5 miliar pound sterling. Akan tetapi, kini keputusan tersebut dikabarkan akan direvisi oleh Roman. Dilansir dari Eurosport, Roman dikabarkan akan menagih hutangnya kepada Chelsea yang mana saat ini statusnya masih dibekukan pihak Inggris. Atletico Madrid akan mengalami beberapa perubahan di musim panas ini. Dimulai dari seragam baru dengan sponsor baru hingga nama baru untuk stadion mereka, Wanda Metropolitano. Pasalnya, sponsor utama mereka termasuk Wanda Group akan hengkang di akhir musim ini setelah kontraknya habis. Kini seperti dilansir Diario AS, Atletico Madrid siap mengumumkan kesepakatan dengan platform investasi digital Wellfin sebagai sponsor utama klub di musim depan. Thomas Muller resmi menambah masa baktinya bersama Bayern Munich. Pengumuman perpanjangan kontrak Thomas Muller dilakukan melalui laman resmi The Bavarian. Dia secara resmi telah menandatangani perpanjangan kontrak yang disodorkan Bayern selama 1 tahun. Kontrak Muller yang sebelumnya berlangsung hingga musim panas 2023. Dengan tambahan 1 tahun kontrak, Muller pun akan tetap bertahan di Allianz Arena hingga 2024 mendatang. Keberhasilan Liverpool lolos ke final Liga Champions menciptakan berbagai rekor fantastis. The Reds menjadi tim Inggris pertama yang mampu mencapai final Liga Champions sebanyak 10 kali. Liverpool mengikuti jejak 3 tim elit Eropa lainnya yang sudah lebih dulu mencapai catatan fantastis itu, yakni Real Madrid, Bayern Munchen, dan AC Milan. Selain itu, Liverpool juga menjadi tim Inggris pertama yang mampu melangkah ke final 3 kompetisi dalam satu musim, yakni Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Klub La Liga, Atletico Madrid, santer dikaitkan dengan transfer Lautaro Martinez selama beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, Inter Milan dikabarkan tidak akan bersedia menjual striker bintang mereka tersebut dengan harga di bawah 70-80 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri telah menyebutkan permintaan harga mereka dengan jelas untuk pemain 24 tahun tersebut.
Jika klub peminat Lautaro tidak bersedia memenuhi keinginan mereka, maka Inter tidak akan melepaskan Lautaro. Jesse Lingard dikeluarkan dari skuad Manchester United saat melawan Chelsea pekan lalu. Hal ini lantaran ucapan Lingard yang menyebut ruang ganti Manchester United sebagai bencana. Karena itu, Lingard kini dikabarkan semakin tidak betah berada di Old Trafford. Ia kemungkinan meninggalkan Manchester United di musim panas mendatang. ESPN melaporkan, dua klub raksasa Italia Juventus dan AC Milan bersiap mendatangkan Jesse Lingard secara gratis. Striker Chelsea Romelu Lukaku dikabarkan telah menolak kemungkinan untuk pindah ke Newcastle United dan AC Milan pada musim panas ini. Dilansir dari Evening Standard, Lukaku ingin meninggalkan Chelsea di musim panas mendatang. Newcastle United dan AC Milan dikabarkan tertarik untuk mengontrak Lukaku. Namun, striker berusia 28 tahun itu dikabarkan langsung menolak kemungkinan tersebut dan mencari opsi yang lebih baik untuk masa depannya. Juventus kemungkinan harus bermain tanpa diperkuat oleh Luca Pellegrini di final Coppa Italia kontra Inter Milan. Pasalnya, sang bek kiri mengalami cedera dalam sesi latihan. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami tabrakan dengan Alvaro Morata dalam pertandingan di sesi latihan. Menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Pellegrini mengalami masalah engkel. Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa kecil kemungkinan bagi Luca Pellegrini untuk pulih pada pertandingan berikutnya. Manchester United dikabarkan siap memboyong dua pemain Barcelona, Frenkie de Jong dan Memphis Depay ke Old Trafford. Tak tanggung-tanggung, The Red Devils rela menggelontorkan dana sebesar 100 juta euro pada Barcelona demi dua pemain asal Belanda tersebut. Manajemen Barcelona sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melepaskan de Jong jika ada tawaran yang menarik. Di sisi lain, Memphis Depay juga gagal menunjukkan performa maksimal karena terhambat masalah cedera. Liverpool dan Manchester United saling bersaing untuk mendapatkan jasa wonderkid AS Monaco di bursa transfer musim panas 2022. Dilansir dari Express, Liverpool menjadi tim yang paling gencar bakal merekrut Aurelien Tchouameni untuk memperkuat lini tengah dan melakukan regenerasi. Namun, Liverpool mendapatkan persaingan sengit dari sesama tim Liga Inggris, yakni Manchester United. Sementara itu, kontrak Tchouameni sendiri masih tersisa hingga tahun 2024 mendatang. Menurut laporan Gol Internasional, Atalanta memutuskan untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Merih Demiral dalam status permanen. Atalanta dikabarkan siap menebusnya dari Juventus pada musim panas mendatang. Ladea dikabarkan akan mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan bek tengah tim nasional Turki tersebut. Mereka siap merogoh kocek senilai 20 juta euro sebagaimana kesepakatan di antara kedua tim di musim panas tahun lalu. Menurut kabar yang dilansir media Spanyol Fichajes, Barcelona dan Real Madrid menghadapi persaingan sengit dalam perburuan servis Fabian Ruiz di bursa transfer musim panas ini. Klub La Liga Atletico Madrid juga menginginkan servis gelandang asal Spanyol yang akan hengkang dari Napoli menjelang musim depan. Atletico Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Barcelona dan Real Madrid dalam perburuan servis Fabian Ruiz di bursa transfer musim panas ini. Klub Serie A AS Roma tidak mau kehilangan Bryan Cristante yang kabarnya sedang diminati oleh klub-klub top Eropa. Oleh karena itu, sebagaimana diwartakan oleh Corriere dello Sport, AS Roma berniat untuk mengikat Bryan Cristante dalam kontrak baru. Mereka kabarnya juga bersedia untuk menaikkan gajinya yang pada saat ini bernilai 1,8 juta euro per tahun. Hal itu diberikan sebagai hadiah atas penampilan gemilangnya di musim ini. Seperti dilansir Milan News, AC Milan kembali mengejar tanda tangan gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic di musim panas mendatang. Sebagaimana diketahui, tim besutan Stefano Pioli tersebut pernah mengejar servis Milinkovic-Savic pada 2018 lalu.
Akan tetapi, Presiden Lazio Claudio Lotito menolak tawaran mereka dan mempertahankan sang pemain di Olimpico. Kini, AC Milan telah mengambil langkah pertama dalam usaha mereka untuk mewujudkan kesepakatan dengan Milinkovic-Savic. Karim Adeyemi menarik perhatian sejumlah klub top Eropa dengan penampilannya untuk RB Salzburg pada musim ini. MU dan Borussia Dortmund termasuk di antara mereka yang tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu. Namun, menurut laporan dari Gol Internasional, Dortmund telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Adeyemi. Menurut laporan itu, Adeyemi akan berkomitmen untuk kontrak 5 tahun bersama Borussia Dortmund dengan nilai 6 juta euro per tahun. Seperti dilansir Tuttosport, Barcelona dikabarkan terjun kembali dalam perburuan striker Atletico Madrid Alvaro Morata yang saat ini sedang dipinjamkan ke Juventus. Raksasa Katalan tersebut siap bersaing dengan tim besutan Max Allegri untuk mendapatkan servisnya. Pemain internasional Spanyol tersebut sedang dipinjamkan ke Turin dan Juve bisa merekrutnya secara permanen. Akan tetapi, tim besutan Max Allegri tersebut enggan membayar biaya tebusan senilai 35 juta euro. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter Milan dan Paulo Dybala telah mencapai kesepakatan. Pemain 28 tahun itu setuju untuk bergabung dengan Inter Milan dengan nilai kontrak 6 juta euro per musim. Angka ini sebenarnya jauh lebih rendah dari gaji yang diberikan Juventus pada Dybala. Seperti diketahui, Paulo Dybala pernah digaji lebih dari 13 juta euro selama semusim di Juventus. Namun, uang sepertinya tidak lagi menjadi masalah bagi Paulo Dybala. Mengutip laporan Marca, manajemen Barcelona berencana untuk memberikan kontrak baru pada bek veteran mereka Dani Alves dalam waktu dekat ini. Xavi Hernandez menilai Alves masih bisa memberikan kontribusi di musim depan. Karena itu, ia akan menerima kontrak baru di Barcelona. Alves diberi kontrak 1 tahun hingga musim panas 2023 mendatang. Selain itu, nantinya akan ada opsi untuk memperpanjang kontrak sang pemain selama 1 musim. Real Madrid menjamu Manchester City di laga leg kedua semifinal Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Carlo Ancelotti menang dengan skor 3-1. Manchester City unggul lebih dulu lewat Riyad Mahrez di menit 73. Namun, Real Madrid mampu membalas lewat Rodrigo Goes di menit 90 dan 90+1. Pada akhirnya, penalti Karim Benzema di masa injury time memastikan kemenangan Real Madrid dengan skor akhir 3-1. Dengan hasil ini, Real Madrid berhak melaju ke partai final Liga Champions 2021-2022. Di laga final, mereka akan berhadapan dengan Liverpool yang lebih dulu lolos.